viral ribut di atap rumah dan informasinya terkait dengan dua pria yang berkelahi di atap rumah warga di kawasan Ancol Selatan, Jakarta Utara. Pria yang hendak menagih utang malah diteriaki maling hingga kabur dikejar warga ke atap rumah. Inilah video yang viral di media sosial. Seorang pria bergulat dengan sejumlah warga di atap rumah yang berada di kawasan Ancol Selatan, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pria berinisial AS babak belur setelah dikeroyok warga. Arif Sugiono, pengurus RW 7, mengatakan sebelumnya AS datang ke kawasan rumah warga untuk mencari seseorang yang berhutang kepadanya. Namun orang dicari tidak berada di tempat, malah bertemu dengan seorang mantan rekan kerja yang pernah berselisih dengannya. Pertemuan itu pun memicu adu mulut dan kemudian saling pukul. Di tengah keributan, warga berteriak maling dan mengejar pelaku hingga menaiki atap rumah warga. Setelah berhasil ditangkap, AS diserahkan ke pihak kepolisian. Bagian ribut itu, kita bawa, kita enak Pak orangnya. Kita rangkul, negosiasi, ayo turun. Sebelumnya itu ada suara teriakan maling-maling ya Pak? Sebelumnya ada teriakan maling-maling dari situ awalnya. Hingga kini, kepolisian dari Mapolsek Tanjung Priok masih terus melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, asik ditinggal ngopi, motor gede milik seorang wanita raib dicuri di parkiran mal di Senayan, Jakarta Pusat. Moge seharga 250 juta rupiah itu ditemukan polisi di mal di Bekasi, Jawa Barat. Hanya dalam hitungan detik, seorang pria bermasker dan memakai helm membawa kabur motor gede yang terparkir di pusat perbelanjaan Senayan, Jakarta Pusat. Pencurian moge seharga 250 juta rupiah ini terjadi saat wanita muda pemilik motor sedang di kedai kopi di lantai 1 mal usai kegiatan bersama komunitas pecinta Harley. Saat hendak pulang ke rumah, korban mendapati moge miliknya yang tidak dikunci stang telah raib. Berbekal rekaman CCTV, polisi mendatangi sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat. Moge tersebut didapati disembunyikan di antara barisan kontainer. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sepeda motor ini diparkir di lahan parkir yang disembunyikan di antara kontainer. Sehingga kami dapatkan sepeda motor ini kembali bersama dengan korbannya, melihat sendiri tanpa ada kekurangan satupun di sepeda motor ini. Untuk pelaku kami sudah identifikasi, kami akan lakukan pengembangan untuk mengungkap kasus ini dengan segera. Polisi kini memburu pelaku pencurian motor gede yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dua orang warga Pacitan melaporkan Tarman, kakek berusia 74 tahun yang menikahi gadis 24 tahun dengan mahar 3 miliar ke polisi. Tarman diduga memberikan mahar cek palsu dan melakukan penipuan serta meresahkan warga. Saya nikahkan Sela Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah. Dua orang warga Pacitan melaporkan Tarman, kakek 74 tahun yang baru saja menikah dengan Sheila Arika, gadis berusia 24 tahun dengan mahar 3 miliar rupiah ke polisi. Tarman melaporkan atas dugaan mahar cek palsu serta tindakan meresahkan warga Kecamatan Bandar Pacitan karena Tarman diduga melakukan penipuan. Itu sudah jelas kejahatan kok, penipuan pemalsuan surat cek itu kan sudah ada pasal itu Mas, itu loh. Masa itu akan dibiarkan? Jadi harapannya supaya ditindak oleh... Ya harus ditindak Mas. Saya tidak berharap. Itu sudah pasti palsu. Menurut saya ya, dari awal Mas. Pokoknya palsu harus ditindak, saya tidak berharap, harus wajib. Sebelumnya, video pernikahan kakek Tarman dan Sheila Arika viral di media sosial. Dalam pernikahan yang berlangsung mewah, kakek Tarman menyerahkan mahar selembar cek senilai 3 miliar rupiah. Belakangan beredar kabar, kakek Tarman memberikan cek kosong dan kabur. Namun keluarga Sheila membantah.
Ada pencairan Bu dari... Ya kalau masalah itu saya nggak tahu. Masalahnya ini kan sedang pergi. Oh, kemungkinan juga mencairkan Bu ya. Itu yang nggak tahu juga gitu. Gimana Bu? Kalau sampai detik ini belum ada yang diterima. Gitu intinya. Selain memberikan mahar cek senilai 3 miliar rupiah, kakek Tarman juga memberikan uang sebesar Rp100.000 bagi para tamu undangan. Keluarga berharap cek yang diberikan Tarman benar dan bisa dicairkan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Kepala Minimarket di Res Area Kilometer 72 Tol Cipularang ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan dan perkosaan terhadap karyawannya. Sadis, pemirsa, pelaku membuang jasad korban di Sungai Citarum. Setelah melalui serangkaian penyidikan, Satreskrim Polres Purwakarta akhirnya menetapkan Herianto, Wakil Kepala Toko Minimarket di Res Area Kilometer 72 Tol Cipularang, Purwakarta sebagai tersangka. Karena telah terbukti membunuh dan melakukan kekerasan seksual terhadap bawahannya, Dina Oktaviani. Sedangkan 2 orang lainnya yang turut diamankan polisi karena membantu saat membuang mayat masih berstatus saksi. Karena dalam penyidikan sementara keduanya belum ditemukan keterkaitan dalam kejahatan yang dilakukan tersangka. Yaitu tersangka yang merupakan pelaku utama, ya, dan yang 2 orang lainnya saat ini kami masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Apakah ada perbuatan melawan hukum yang dapat diterapkan ataupun dikenakan sanksi kepada yang bersangkutan, ataukah hanya sebagai status sebagai saksi? Berdasar hasil olah TKP di rumah pelaku dan di lokasi pembuangan mayat korban, diketahui kejahatan pembunuhan dan perkosaan dilakukan di rumah pelaku. Pelaku kemudian meminta bantuan rekannya untuk membuang mayat di Jembatan Merah Sungai Citarum, Jatiluhur, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang supir ojek online di Sampang, Jawa Timur luka bakar setelah menjadi korban begal yang dilakukan penumpangnya. Sepeda motor korban raib digasak pelaku. Seorang pria berusia 48 tahun di Jalan Dusun Panyiburan, Jrengik, Sampang dibakar penumpangnya dan motor korban dibawa kabur. Saat kejadian, korban warga Sidoarjo sedang dalam perjalanan dari Surabaya menuju Bangkalan bersama pelaku. Korban tidak curiga terhadap pelaku yang akan diantar ke lokasi yang diminta. Tanpa diduga, pelaku turun dari sepeda motor korban dan langsung menyiramkan bahan bakar ke tubuh korban dan membakarnya. Korban dirujuk ke RSUD Sampang karena mengalami luka bakar serius. Kendaraan Vario dibawa lari penumpangnya, sehingga karena pengemudi ojol karena terbakar badannya berguling-guling di jalan dan meminta tolong kepada warga sekitar untuk memadamkan. Pelaku kini diburu polisi. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mobil polisi dengan mobil kurir narkoba pembawa sabu dan ekstasi terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Polisi harus melepaskan tembakan peringatan untuk hentikan mobil pelaku. Inilah detik-detik penangkapan 2 kurir narkoba di Jalan Cives Hill, Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang mengendarai mobil jenis sedan putih ini berupaya hindari kejaran tim penyidik di Tipit Narkoba Barreskrim Polri. Kedua pelaku langsung dibekuk tanpa perlawanan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 2 koper biru berisi 20 bungkus sabu sebanyak 20 kilo dan 4 bungkus ekstasi dengan total 20.000 butir.
Penangkapan ini merupakan hasil penyelidikan panjang sejak awal Oktober setelah polisi mendapatkan informasi masuknya narkotika dari Malaysia ke wilayah Cikarang. Kedua tersangka dijanjikan upah 50 sampai 100 juta rupiah oleh seseorang berinisial AY yang saat ini dalam pengejaran petugas jika berhasil terjual. Kedua tersangka bersama barang bukti saat ini sudah dibawa ke Direktorat Narkoba Barreskrim Polri untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga menjadi korban penipuan dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga dengan modus mengaku marketing bank swasta. Korban yang tertipu mencapai 449 orang dengan total kerugian sekitar 85 juta rupiah. Ratusan warga mayoritas emak-emak menggeruduk Polsek Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung, Lampung. Mereka datang untuk memastikan seorang perempuan berinisial PYH, 47 tahun yang diduga menipu ratusan korban telah ditangkap. Tersangka PYH menjalankan aksi penipuannya dengan mengaku sebagai marketing bank. Tersangka menjanjikan kemudahan pinjaman dana dengan biaya administrasi ringan. Untuk pinjaman 3 juta rupiah, korban hanya diminta membayar 30.000 rupiah. Sedangkan untuk pinjaman 15 juta rupiah, korban harus membayar hingga 500.000 rupiah. Tak cukup di situ, tersangka juga mengiming-imingi bonus uang sebesar 750.000 rupiah per bulan selama 1 tahun. Bagi siapa saja yang dapat mendatangkan 100 calon pepinjam baru. Namun janji itu tak pernah terwujud. Dana pinjaman yang dijanjikan tak kunjung cair dan uang administrasi yang sudah diserahkan tak pernah kembali. Total korban yang tertipu mencapai 449 orang dengan total kerugian sekitar 85 juta rupiah. Mencari nasabah yang mau meminjam uang besarannya dari 3 juta sampai 8 juta dengan syarat menyerahkan KK dan KTP untuk didata guna dibuatkan rekening online Bank BCA, kemudian mendapatkan uangnya 30.000 untuk administrasi peminjaman sebesar 3 juta dan uang 500.000 kalau minjam sebesar 15 juta, dan menjanjikan kepada para korban ini bila bisa membawa 100 orang peminjam lainnya maka akan dijadikan sebagai leader. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.